Oh, iya, Bu. Ya, sudah saya record. Jadi pertanyaan pertama dari Yolanda, silahkan. Saya mau nanya, Bu, yang pertumbuhan rambut itu kan ada 4 fase. Ya, Nah, itu saya masih belum paham, Bu, bedanya apa alurnya gitu, Bu. oke. Ya, jadi pertumbuhan rambut ya. Eh, Pertama, seperti yang kita saya sudah terangkan, ada 4 fase. Namun di kebanyakan eh, textbook atau buku itu cukup menggolongkan jadi 3 saja, yaitu anagen, katagen, dan telogen. Sambil saya buka slide-nya. Hmm. Oke, sebentar ya. Untuk anagen sendiri itu sebenarnya adalah proses fase pertumbuhan. Jadi apabila kita lihat di sini, anagen itu fase awal di mana sel mitosis itu sel yang aktif membelah ya. Di tubuh kita ada sel mitosis sebagai sel awal atau bakal calon sel-sel lain. Nah, sel mitosis rambut itu akan mengalami pembelahan sel pada bagian anagen. Ya, ini anagen atau disebut fase pertumbuhan. Ini merupakan fase pertumbuhan aktif, jadi dimulainya rambut itu tumbuh. Mulainya bagaimana? Itu dimulai dari sel-sel matriks rambut. Sel-sel matriks rambut itu adalah sel-sel mitosis. Kalau kita belajar biologi awal ya, ada sel mitosis, ada sel meiosis. Untuk sel mitosis ini akan membelah menjadi sel-sel baru. Nah, sel-sel mitosis ini disebut dengan sel matriks rambut. Nah, sel matriks rambut yang baru ini akan tumbuh di membentuk hair papilla, papilla rambut, dan membentuk bakal calon rambut baru. Kemudian mendorong sel rambut yang tua yang sudah ada di atasnya, dia akan mendorong sehingga yang tua itu akan rontok. Nah, lama fase anagen ini cukup lama 2-6 tahun. Jadi pertumbuhan rambut itu paling banyak didominasi oleh fase anagen ini ketika rambut itu mulai tumbuh. Dan fase anagen inilah yang menentukan panjangnya rambut. Dia tumbuh sepanjang 5 cm atau ada rambut panjang. Nah, yang menentukan panjangnya itu masih masuk ke dalam fase anagen. Lalu, ketika rambut itu sudah tidak memanjang lagi, dia stop memanjang, kemudian rambut itu akan terlepas dari cangkangnya ya, atau dari bagian dermis yang menempel, hair papillanya. Dia akan mengambang istilahnya. Nah, proses ketika dia itu mulai berhenti tumbuh dan lepas dari wadah dermisnya, itu disebut katagen, disebut fase transisi. Fase transisi ini nama lainnya masa peralihan dan berlangsung cepat, hanya 1-2 minggu. Nah, rambut yang sudah terlepas tadi, terlepas itu bukan berarti rontok ya, tapi dia eh, mengambang gitu. Jadi tidak menempel pada bagian dermis kulit kita. Nah, rambut yang mengambang atau rambut yang sudah keras ini disebut rambut gada atau hair club. Kemudian, rambut gada yang sudah terlepas tadi itu sudah masuk ke fase telogen atau fase istirahat. Nah, di fase telogen ini rambut diam saja menanti dia akan rontok. Jadi makanya disebut masa istirahat. Dimulai dengan sel epitel rambut itu mulai memendek, kemudian sambil rambut itu diam di posisinya, akan muncul lagi rambut baru di bawahnya, ada tunas baru. Sel mitosisnya mulai membelah lagi. Nah, fase telogen ini berlangsung selama kurang lebih 100 hari atau sekitar 5-12 minggu. Jadi 1-3 bulan ya. Nah, sampai kapan fase telogen ini berakhir? Fase telogen ini berakhir sampai rambut itu rontok terlepas.
Nah, ketika rambut itu rontok atau terlepas, dimulai lagi rambut baru. Tunas baru tadi, sel mitosis atau sel matriks rambut itu akan mulai muncul lagi di bawahnya. Itu disebut dengan eksogen, atau ada juga yang menyebutkan ini sudah masuk ke fase anagen, jadi kembali lagi. Seperti itu ya, dan paling lama rambut kita itu berada pada fase anagen, kalau normal. Itu ya, dan sebagian besar rambut itu sudah, kalau misalnya di masa dewasa itu sudah masuk ke fase telogen, menunggu untuk rontok. Oke, bagaimana Yolanda? Ya Bu, udah paham Bu. Makasih Bu. Ya. Coba saya lihat lagi chatnya ya. Yang kedua adalah, tadi baru Yolanda ya. Oh, Erliana. Erliana silakan langsung berbicara langsung biar kita ada rasa diskusinya ya. Jadi saya nggak satu arah aja. Ya Bu, maaf saya izin bertanya, hormon tiroksin kan tadi sebelumnya dijelaskan bahwa dia berperan pada pigmen rambut dan jika dia berkurang bisa membuat rambut putih. Nah, apakah dengan terapi hormon tiroksin tersebut bisa mencegah uban atau memperbaiki rambut yang berwarna putih tersebut? Terima kasih. Oke, sebenarnya untuk terapi hormon tiroksin saya belum pernah dengar ya. Cuman kalau misalnya kita terapi menggunakan hormon itu memang berisiko. Karena selain ada tambahan hormon, juga tubuh kita pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya terapi hormon itu agak dihindari. Contohnya saja kalau untuk ibu hamil atau untuk ibu menyusui itu kan memang terapi hormon ya, tapi ada efek sampingnya, entah itu mual, entah ada keseimbangan hormon yang lain, pusing, dan sebagainya. Jadi memang terapi hormon untuk medikasi itu tahap terakhir lah. Nah, untuk mencegah uban itu sebenarnya bisa kita modifikasi dengan peningkatan sel melanosit, karena yang membuat hitam di rambut itu juga tetap sel melanosit. Nah, sel melanosit itu adanya di mana? Itu ada di hair papilla. Jadi dia berdampingan dengan sel matriks rambut yang terus membelah. Nah, sel melanosit itu yang mungkin bisa kita modifikasi untuk untuk mengurangi uban gitu ya. Tapi saya juga belum terlalu dalam sih mencari bagaimana pencegahan uban ini. Mungkin bisa saya cari terlebih dahulu, baru kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, Erliana. Terima kasih, Bu. Ya. Udah cukup. Selanjutnya Jaya ya, silakan Jaya. Iya, Bu. Kenapa Rizka kok tersenyum melihat Jaya? Ini bertanya, Bu. Ada apa dengan Jaya? Oke. Rizka itu suka sama Jaya, Bu. Oh gitu, jadi Rizky cemburu ya? Enggak? Enggak, Bu. Oke. Intermezzo ya, silahkan Jaya. Nah, iya Bu, izin bertanya mengenai faktor mempengaruhi pertumbuhan rambut itu kan ada jenis kelamin. Ya. Di video pembelajaran yang tadi, Ibu kan mengatakan bahwa lelaki lebih cenderung mengalami kebotakan dibanding wanita. Ya. Nah, itu faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Apakah faktor hormon atau ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut? Oke. Jadi, benar yang pertama itu adalah faktor hormon ya, mengapa lelaki itu cenderung mengalami kebotakan. Jadi hormon apa yang berperan dalam kerontokan itu adalah hormon androgen. Yang seperti saya sudah jelaskan di bagian hair disease itu ada alopecia androgenik. Jadi kebotakan yang diakibatkan oleh hormon androgen. Nah, untuk androgen ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk pria, namun wanita juga memproduksi hormon androgen, tapi jumlahnya sedikit ya.
Jadi mengapa pria itu lebih banyak kebotakan, itu diakibatkan oleh hormon. Selain itu juga faktor nutrisi, misalnya dari rokok ya. Rokok itu juga ada penelitian yang mempengaruhi kebotakan, dan sebagian besar yang merokok itu mungkin pria, jadinya laki-laki lebih cenderung untuk mengalami kebotakan. Dari itu sih sebenarnya. Cuman untuk yang lainnya belum diketahui, baru hormon androgen. Gimana Jaya? Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Lalu sebenarnya hormon androgen ini juga unik ya. Dia di masa pubertas menginduksi pertumbuhan rambut, di mana ada janggut, kumis pada lelaki, tapi ketika sudah memasuki fase dewasa atau menjelang tua, hormon androgen ini semakin mempercepat pertumbuhan rambut sampai membuat rambut itu rontok. Makanya disebut alopecia androgenik tadi. Ya, lanjut ke setelah Jaya, Adrianus. Oke, silakan Adrianus. Izin tanya, Bu. Ya. Ada 3 yang mau saya tanya. Yang itu ada yang tentang rambut sama sampo. Itu boleh langsung tanyain semua apa yang kalau rambut dulu, Bu? Rambut dulu ya, nanti 30 menit setelahnya baru kita bahas sampo. Oke, jadi mau nanya ini, Bu. Kan rambut yang botak itu kan tadi dari slide-nya kan faktor hormon androgen. Nah, Iya. penyebabnya itu kan ada stres sama trauma karena dicabut tuh, Bu. Dari yang saya baca dari slide tadi. Nah, Iya. terus kenapa gitu, kayak orang-orang tuh ada yang dari muda pun ada yang udah setengah botak gitu, ada yang udah botak semua sampai licin gitu kan rambutnya. Atau ada juga orang-orang udah tua, kayak orang-orang yang udah tua kan ada yang setengah botak, ada yang enggak gitu. Nah, itu kenapa gitu? Kayak Prof gitu kan. Kebanyakan rambutnya setengah botak, cuma ada juga Prof yang rambutnya masih utuh gitu. Nah, itu kenapa, Bu? Oh iya, jadi Terima kasih. sebenarnya untuk yang ada profesor yang sudah botak, ada yang belum ya, dan biasanya di usia-usia muda itu sudah ada kebotakan, itu disebut alopecia areata. Adrianus ya, jadi alopecia areata itu kebotakan yang dia tidak oskujur, tidak menyebar, namun pada titik-titik tertentu saja, dan biasanya dialami pada masa remaja atau dewasa awal. Jadi alopecia areata ini biasa di tengah rambut, kemudian sudah ada kebotakan kecil dan terlokalisasi ya. Penyebabnya ini benar karena stres atau mungkin trauma. Jadi stres itu bisa memicu tadi ya pertumbuhan hormon atau hormonnya jadi tidak seimbang sehingga mengganggu pertumbuhan rambut. Mungkin itu pertama. Selain itu, stres itu juga bisa mempengaruhi berkurangnya kandungan nutrien yang diserap oleh rambut. Jadi rambut kekurangan nutrien sehingga rambut yang tumbuh itu lebih rapuh, jadi lebih mudah rontok dan mengakibatkan kebotakan. Namun untuk alopecia areata ini lebih banyak disebabkan karena trauma atau penyakit autoimun. Jadi trauma sendiri ini maksudnya adalah pernah mengalami kecelakaan atau mengalami iritasi di bagian kepala sehingga mengganggu pertumbuhan rambut di sekitar titik-titik trauma itu. Dan ada juga yang karena penyakit autoimun tadi, yaitu karena kelebihan hormon tiroid. Nah, apabila hormon tiroid ini berlebihan, itu kan termasuk sistem imun kita ya. Tiroid ini menghasilkan untuk sistem pertahanan tubuh untuk imun. Jadi karena penyakit autoimun ini bisa menyerang sel-sel mitosis yang membelah tadi, sel-sel matriks rambut. Jadi bisa menahan pertumbuhan rambut dan memicu kerontokan. Itu Adrianus. Jadi alopecia areata ya untuk yang di masa-masa remaja. Jelas? Ya, Bu. Ya, itu Makasih, pertanyaan pertama ya. Ada lagi tentang anatomi rambut? Nah, ini paling. Cuma kata-katanya masih belum saya susun, Bu. Mungkin nanti aja deh. Oh, nanti aja.
Oke, berarti lanjut ke Amira ya. Amira Madani, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, kan itu di rambut rontok penyebabnya ada hormon, stres, nutrisi, obat, sama penyakit inflamasi di kepala. Nah, Ya. cara kita mengetahui penyebab rambut kita rontok itu salah satunya itu gimana ya, Bu? Terus kalau misalnya dia gara-gara penyakit gitu, Bu, dia nggak bisa pakai kosmetik berarti kan, Bu? Makasih, Bu. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui ini kan sebenarnya penyebab ya. Jadi penyebab itu bagaimana cara tahunya itu memang dari diagnosis ya. Jadi biasanya apabila kita mengalami kerontokan lalu kita ke dokter, nah dokter itu biasanya mengajukan beberapa pertanyaan. Biasanya pernah mengkonsumsi apa, obat-obatan kah, atau akhir-akhir ini mungkin stres, terlalu banyak pikiran dan sebagainya. Nah, dari wawancara itu ada sebutannya saya lupa. Itu disebut penggalian informasi pasien itu loh. Nah, jadi dari penggalian informasi pasien itu baru bisa kita ketahui penyebab utamanya. Nah, selain itu untuk yang disebabkan oleh trauma ya, Amira ya, atau penyakit? Penyakit. Ya. Coba diulangi Yang pertanyaannya dulu. Kalau misalnya dia disebabkan karena penyakit, berarti tidak bisa menggunakan kosmetika ya, Bu? Oke, sebenarnya kalau penyakitnya apa dulu ya? Kalau misalnya dia penyakit iritasi, misalnya inflamasi di sekitar kebotakannya, nah itu tidak bisa sembarangan menggunakan shampoo, karena shampoo itu kan tadi mengandung surfaktan ya. Nah, surfaktan itu bisa meningkatkan iritasi, kalau apalagi sudah terbuka lukanya. Nah, itu harus diobati dulu, ada salep untuk iritasi rambut, kemudian ada sampo khusus untuk yang mengalami masalah-masalah seperti itu, untuk yang ada iritasi atau ada luka. Nah, kalau untuk penyakitnya penyakit autoimun atau penyakit yang mengganggu hormon, nah itu harus dikendalikan keseimbangan hormonnya dulu. Tidak masalah mau menggunakan shampoo apapun ya, karena shampoo apabila ada penyakit autoimun yang memicu kerontokan rambut, biasanya kita gunakan shampoo-nya yang kaya nutrisi. Jadi dibantu. Jadi shampoo itu perannya sebagai supporting, sebagai pembantu. Namun tetap harus di penyebab utamanya yang harus kita kontrol, yang harus kita kendalikan ya, penyakitnya itu. Cuma tidak masalah menggunakan kosmetik rambut seperti shampoo, itu tidak masalah. Bagaimana, Amira? Ya, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Ya, lalu selanjutnya Sinta Putri. Sebelumnya saya akhiri ya, mungkin ini kan seharusnya sampai 11:10. Jadi saya batasi pertanyaan sampai Novalika ini. Ya, tidak ada lagi yang bertanya tentang slide pertama. Kita lanjut ke Sinta Putri. Izin bertanya, kan biasanya tuh ada rambut yang belah di ujungnya tuh. Itu karena apa ya, Bu? Di mana? Di ujung rambut. Di ujung Yang rambut belah. ada yang membelah. Di ujung rambut ini, apa uyang-uyang itu ya? Di ujung rambut misalnya kan ada yang belah gitu. Oh, itu karena apa, Bu? rambut bercabang. Ya. Iya, Bu. Ya. Oh, jadi karena kalau misalnya faktor mengapa rambut-rambut itu ada yang bercabang, ada yang patah atau rapuh, itu sebenarnya dari nutrisi pertama ya. Faktor nutrisi pertumbuhan rambutnya kurang. Nutrisi yang paling dibutuhkan rambut itu adalah protein sebenarnya. Nah, itu bisa didapatkan dari mana? Dari pemakaian shampoo kita atau dari makanan kita. Nah, kemudian faktor nutrisi atau faktor makanan selain itu sinar UV. Biasanya rambut-rambut yang sering terpapar sinar UV, kena sinar matahari, itu bisa lebih rapuh karena dia mengalami oksidasi. Dia teroksidasi sel-sel mitosisnya ya. Sel mitosisnya itu mengalami oksidasi, yang kita sudah kenal juga di sunscreen itu mekanismenya sama.
Jadi sinar UV itu membuat sel-sel itu mengalami eksitasi elektron sehingga terbentuk cross. Nah, proses oksidasi ini yang menghambat pertumbuhan rambut. Jadi pembelahan selnya tidak baik, kemudian rambut yang dihasilkan juga bercabang atau jelek ya, rapuh. Bagaimana Sinta? Baik Bu, terima kasih. Ya, lanjut Dila. Silakan Dila. Ya Bu, izin bertanya Bu. Sebenarnya tadi udah ada yang nanya kayak tiroksin itu kan bisa menyebabkan putih. Nah ini yang saya tanyakan Bu, apakah warna rambut mempengaruhi pertumbuhan rambut seperti rambut yang banyak terkena sinar matahari akan berwarna kemerahan, atau seperti orang yang bule-bule, orang-orang barat itu yang dari lahir memang memiliki warna rambut cenderung terang dibandingkan kita gitu Bu. Oke, sebenarnya kalau untuk warna rambut sendiri itu dari yang saya baca tidak mempengaruhi pertumbuhan ya. Itu hanya memberikan warna saja, menandakan jumlah sel melanin yang ada di matriks rambut kita. Nah, kalau misalnya terkena sinar matahari, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi bisa lebih cenderung berwarna kemerahan. Kenapa? Karena sel melanositnya yang harusnya memberikan warna hitam, itu teroksidasi, sama seperti sel matriks tadi. Jadi, sel melanositnya itu mengalami oksidasi dan ada elektron tereksitasi, sehingga sel-selnya ada yang mati sebagian. Jadi warnanya tidak hitam, tapi malah lebih cenderung kemerahan. Mungkin itu pengaruhnya dari sinar matahari. Tapi kalau untuk warna rambut sendiri, itu tidak mempengaruhi pertumbuhan rambut, itu hanya sebagai identifikasi saja. Jadi lebih cenderung ke hitam atau cenderung ke merah, itu tidak ada pengaruhnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, lanjut kita ke Rizka. Silakan Rizka. Ibu, saya izin bertanya. Jadi kan kata Ibu tadi, kalau misalnya kalau udah dewasa itu kan rambutnya kita tuh di masa telogen atau masa istirahat kan. Yeah. Nah, terus untuk berarti di fase itu kemungkinan kita untuk biar rambut itu bisa lebat kembali itu gimana ya Bu? Oke. Jadi memang kalau untuk di usia remaja sampai dewasa itu kebanyakan rambut berada di posisi telogen, tapi tetap masih ada rambut itu yang tetap tumbuh ya. Jadi akan terus-menerus rambut itu akan mengalami regenerasi. Nah, bagaimana lebat? Ya itu balik lagi ke faktor nutrien tadi. Nutrien dari rambutnya, nutrisi dari rambutnya, lalu pengendalian stres kita, agar hormon-hormon yang bisa memicu kerontokan itu bisa terkendali ya, bisa seimbang. Nah, cuman yang paling utama yang bisa kita kontrol agar rambut lembat ya nutrisi atau nutrien dari yang kita makan, lalu dari shampoo-shampoo yang kita gunakan. Selain shampoo juga bisa menggunakan minyak rambut, lalu minyak rambut, conditioner, jadi melakukan perawatan rambut. Jadi tidak masalah sudah dewasa artinya tidak ada proses anagen lagi, tidak ya, salah ya. Jadi walaupun sudah dewasa, walaupun sampai tua pun tetap ada proses anagen. Jadi rambut itu akan terus-menerus regenerasi. Namun waktunya, jadi waktu anagennya yang mungkin lebih lambat. Mungkin saat bayi, anagen itu lebih lama prosesnya. Jadi pertumbuhan rambut itu lebih lama, rambutnya lebih panjang. Namun kelamaan semakin dewasa, semakin tua, proses anagen itu akan memendek. Nah, karena memendek proses anagennya, jadi rambut-rambut yang dihasilkan pun juga pertumbuhannya lebih pendek ya, rambutnya tidak sepanjang dulu. Nah, itu mungkin faktornya. Tapi proses anagen itu akan selalu ada. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke Rizka sudah. Adrianus ada pertanyaan. Tapi Adris nanti dulu ya, mungkin di teman yang lain. Beta, Yohebet. Baik Bu, izin bertanya Bu. Ya. Apakah ubanan itu keturunan juga? Terus orang sih ya Bu ya itu keturunan juga. Nah jadi mami saya ini kan dia kan
apa namanya, cepet kan Bu, berubah rambut itu ubanan udah seperti pada orang tua pada umumnya. Nah, saya itu keturunan mami saya, Bu. Dari kecil udah Ya, ada ubannya. Nah, itu saya bisa nggak sih, Bu, memperlambat biar nggak cepet putih gitu, Bu? uban ya? Iya. Oke. Putih sebenarnya memang itu ada faktor genetik ya, karena faktor penyebab putih itu karena tadi hormon tiroksin, jadi hormon tiroksin itu juga diturunkan secara genetik. Nah, untuk menahannya, sepertinya harus saya cari tahu lebih dalam dulu ya. Mungkin bisa menggunakan shampoo, shampoo yang ada zat aktifnya, lalu minyak rambut. Tapi kalau untuk zat aktif sendiri yang bisa memutihkan atau mengendalikan uban, itu saya cari dulu. Jadi PR saya ya, Beta, oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjut ke Nafasya. Oh, atau ada teman-teman yang punya saran atau pernah membaca bagaimana cara menanggulangi uban, silahkan ya. Oke, lanjut kita ke Nafasya. Oh, izin bertanya yang shampoo ya, Nafasya ya? Belum bagian shampoo. Oke, kalau gitu di-skip saja dulu. Lanjut ke Jihan. Jihan? Jihan, silakan ingin bertanya. Bu, tadi pertanyaan saya sudah ada yang menanyakan, Bu. Sudah Oh gitu. terjawab. Oke, Ya, oke. Bu. Jadi kita lanjut ya ke Novalika. Ibu izin bertanya, kan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerontokan rambut itu kan kayak bisa ada stres, faktor genetik atau hormon. Terus benar nggak sih Bu kalau misalnya semakin panjangnya rambut itu bisa mempercepat kerontokan juga? Soalnya kan ada yang orang yang rambutnya panjang itu kayak lebih banyak gitu rontoknya dibandingkan orang yang rambutnya pendek. Oh iya. Itu benar nggak? Oke, sebenarnya itu bukan faktor dari panjang atau pendeknya ya, tapi dari kerapuhan rambut itu sendiri. Nah, untuk rambut-rambut yang panjang itu memang perawatannya atau nutrisi yang dibutuhkan itu lebih banyak saat dia diproses anagennya. Jadi proses anagennya ini ketika dia mengabsorpsi nutrisinya, apakah banyak atau tidak, sehingga rambut yang dihasilkan itu rapuh atau tidak. Nah, untuk rambut panjang itu cenderung mengalami kekurangan nutrien karena sebagian besar nutriennya itu digunakan untuk memanjangkan rambut, tapi untuk kerapuhan dan ujungnya bercabang dan sebagainya itu nutriennya kurang dibandingkan dengan yang rambut pendek. Karena rambut pendek hanya sedikit saja yang dibutuhkan untuk memanjangkan, sisanya bisa untuk meningkatkan kekuatan, lalu untuk melindungi bagian kutikulanya lebih dikuatkan, seperti itu. Jadi lebih ke kerapuhannya. Baik Bu, terima kasih. Ya, kita lanjut ke, tadi sudah Novalika ya. Masih ada 2 menit lagi, jadi ada 1 pertanyaan lagi. Mungkin saya berikan kepada Adrianus. Adrianus, ada pertanyaannya lagi? Izin nanya, Bu. Ada 2 tapi, Bu. Ya, masih tentang anatomi rambut ya? Iya, Bu. Oke. Bu, mau nanya ini. Kan ada orang tuh, Bu, yang rambutnya tuh tebal sama tipis, baik ya di kepala atau di tangan atau di kaki gitu, Bu. Iya. Nah, terus kan ada yang bilang ada obat untuk kayak untuk numbuhin rambut gitu, Bu. Nah, itu mekanisme kerjanya tuh kayak mana? Terus ada efek sampingnya nggak sih? Kalau efek sampingnya tuh ya kayak mana gitu. Jadi itu lebih menguntungkan atau malah lebih buat kita tuh rugi gitu kalau kita pakai obat penumbuh rambut. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan ada yang bilang kalau kita pakai pomade merek apa gitu kan. Nah, itu tuh bisa buat rambut putih sama merusak rambut tuh, Bu. Nah, itu tuh bener nggak sih kalau kita tuh pakai pomade itu tuh bisa beneran bikin rambut putih sama ngerusak rambut? Nah, kalau bener gitu, nah mekanismenya itu kayak mana gitu? Apa yang diganggu sama si pomade-nya itu, entah apa sarafnya atau apanya gitu, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ada 2 ya, Rianus. Ya. Untuk yang pertama tadi, saya agak skip, boleh diulang? Yang pertama tadi ini, Bu.
kan ada orang tuh yang rambutnya itu tebal sama tipis, baik di tangan atau di kaki gitu, atau di kepalanya. Nah, terus kan ada orang yang bilang kalau mau tebal gitu Bisa rambutnya, tebal, kasih mau apa gitu ya? kasih obat penumbuh rambut gitu, Bu. Nah, Ya. itu tuh Benar. mekanisme kerja dari obat itu kayak mana gitu. Terus efek sampingnya tuh kayak mana untuk kita. Oh ya. Apakah buat kita tuh untung apa lebih rugi gitu. Dari efek terapeutik sama efek toksiknya. Ya. Ya, baik Adrianus, sebenarnya mungkin biar lebih jelasnya bisa kamu lihat contohnya apa, lalu zat aktifnya apa. Nah, biasanya sih sebenarnya untuk yang membuat rambut lebih tebal, itu kan artinya bagian fase anagennya ya, yang dipicu. Nah, pada bagian fase anagen ini yang paling penting itu adalah nutrisi. Nah, untuk itu biasanya shampoo-shampoo atau zat-zat itu tuh mempunyai klaim meningkatkan kekuatan rambut. Biasanya dibantu dengan nutrien seperti protein dan vitamin. Nah, kalau misalnya shampoo-shampoo itu mengandung protein atau vitamin tambahan, itu tidak masalah, itu aman. Nah, namun apabila dia mengandung zat kimia, misalnya zat kimia sintetik yang bisa memicu pertumbuhan, itu saya belum tahu ya, bisa saja ditambahkan hormon, seperti itu di obat-obatan minyaknya atau shampoo-nya, nah itu yang tidak baik. Tapi selama produk itu hanya mengandung nutrien atau vitamin, itu masih aman. Lalu yang kedua ada pomade atau yang kosmetik shampoo mungkin yang bisa membuat putih, tadi efek sampingnya ya, Adrianus. Mungkin itu ada efek bleaching. Jadi mekanismenya itu mengurangi jumlah sel melanosit yang ada di bagian akar rambut atau yang ada di bagian hair papilla rambut ya. Nah, jadi sel melanositnya itu dikurangi atau dirusak. Itu mekanisme bleaching sebenarnya. Sama seperti kita membleaching rambut-rambut yang ada di kaki, itu juga ada kan ya proses bleachingnya, ada yang menggunakan juga. Nah, proses bleaching sendiri itu bisa secara kimiawi, bisa secara fisika. Kalau untuk secara fisikanya menggunakan talc atau bedak yang putih, nah itu hanya sementara biasanya, jadi membuat efek putih dari rambut. Tapi kalau yang senyawa kimiawi, itu dia kerjanya langsung ke sel melanositnya, merusak atau mengganggu mengganggu produksi sel melanosit, atau mengurangi atau merusak sel melanosit yang sudah ada. Mungkin itu. Nah, kalau misalnya lebih jelasnya bisa Adrianus lihat produk itu mengandung zat aktif apa sih. Nah, zat aktif itu biasanya berbeda-beda juga mekanismenya. Bagaimana dia melakukan pemutihan atau bagaimana dia membuat rambut itu lebih tebal, itu beda-beda tergantung zat aktifnya. Oke, bagaimana Adrianus? Ya, makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Oke, kita selesaikan ya diskusi yang materi pertama atau materi ke-9. Kebetulan juga sudah tidak ada yang bertanya. Kita masuk ke shampoo. Nah, ini ada pertama dari Farah Ginta ya. Silakan Farah. Izin bertanya, Bu. Ya. Kan pertumbuhan rambut itu dipengaruhi oleh nutrisi juga kan ya, Bu? Nutrisi kan bisa dari sampo kan, karena sampo itu mengklaim dia menutrisi rambut. Ya. Nah, kalau di bagian rambut pada alis, itu tuh kira-kira ada nggak sih, Bu, persediaan yang buat sampo yang khusus buat alis gitu? Oh gitu. Sebenarnya saya belum menemukan ya, jadi mungkin bisa ada. Iya, ada nggak sih, Bu, sebenarnya buat nemuin alis itu? Mungkin kenapa orang-orang tidak menggunakan shampoo untuk alis, karena kan fase anagen sendiri di alis itu cepat ya. Jadi jauh lebih cepat, hanya beberapa bulan dibandingkan dengan rambut. Jadi proses pemberian nutrisinya atau apapun zat aktif yang kita berikan di alis itu mungkin tidak maksimal diserapnya karena proses anagennya sendiri berlangsung cepat gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktornya. Dia cepat tumbuh, cepat rontok, dan juga pendek gitu.
Jadi proses anagennya berbeda. Mungkin itu. Farah. Kalau di ini Bu, apa bulu mata, itu kan dia pasti ada proses anagennya juga ya Bu? Iya. Kan kita ada yang iklan-iklan itu yang serum bulu mata itu. Itu apa proses anagen di bulu mata sama di alis itu pajangan di bulu mata atau gimana ya? Sebenarnya kalau untuk alis di bulu mata itu yang dari saya baca sama ya sekitar bulanan, jadi 4-6 bulan. Nah kalau misalnya untuk di alis, mungkin tapi ada ya sediaan untuk alis. Sudah pernah Farah lihat? Bulu mata Bu biasanya. Alis bulu mata ya? Extension. Kalau extension mah ditambah ya. Sebenarnya kalau mungkin bisa juga itu digunakan di alis, jadi pasti isinya itu berupa nutrisi ya, nutrisi atau nutrien, vitamin, yang untuk merangsang pertumbuhan rambut. Nah, itu bisa diaplikasikan di bulu mata, jadi bisa juga diaplikasikan di alis. Nah, kalau misalnya bisa ketemu nih zatnya apa, misalnya vitamin C atau protein, nah itu bisa kita buat sediaannya. Jadi krim penumbuh alis misalnya untuk pemicu atau peningkat pertumbuhan alis gitu. Mungkin bisa. Oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oke, Farah lanjut ke siapa ya ini yang belum? Oh, Devi Tania. Silahkan, Devi. Devi? Oke. Ya Bu, mau tanya. Kan conditioner itu biasanya berbahan minyak nih Bu. Terus untuk pengaplikasiannya itu ada maksimal waktu atau minimalnya nggak Bu? Misalnya 5 menit. Kalau lebih gitu bisa kayak nyebabin ketombe. Kan kalau berbahan minyak itu bisa menyebabkan ketombe. Nah gitu Bu. Ya. Ya benar, jadi ada waktu optimumnya ya, tapi berbeda-beda. Biasanya itu diklaim sama produknya langsung, jadi ada di kemasan produknya. Nah, kenapa waktunya perlu diberikan waktu agak lama? Jadi kan agar minyak atau minyak yang sebagai dasar conditioner tadi itu bisa menempel dulu, melapisi seluruh permukaan rambut. Tapi tidak boleh terlalu lama, benar kata Devi tadi, karena bisa menimbulkan plak atau residu minyak. Jadi bisa menimbulkan kotoran baru di rambut kita. Dan sebenarnya minyak yang digunakan untuk conditioner ini juga tidak sembarang minyak yang kotor ya, bukan seperti minyak yang dihasilkan oleh kulit kita, tapi sudah diformulasi sehingga komponen minyaknya itu sudah berbentuk krim atau ada zat tambahan lain yang dia tidak meninggalkan residu kotoran di rambut, namun bisa melembutkan. Nah, jadi setelah conditioner juga biasanya kita cuci kan. Cuci itu untuk mengurangi minyaknya, tapi sebelum kita cuci, kita berikan waktu dulu beberapa lama agar basis minyaknya tadi itu bisa melapisi seluruh permukaan rambut. Cuma untuk waktu pastinya berapa, apakah 5 menit atau 10 menit, itu tidak ada waktu pastinya, itu hanya optimasi saja, dan biasanya tiap komponen tiap produk shampoo itu memberikan klaim yang berbeda-beda, tergantung dari basis minyak apa yang digunakan, entah minyak alami kah, atau minyak sintetik, lanolin, atau sejenis turunan alkohol seperti setil alkohol, itu juga bisa. Oke ya, Devi? Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, lanjut ke Tiasa, silakan. Ibu, tadi pertanyaannya hampir mirip sama Devi, Bu. Oh, sama. Sudah terjawab atau masih ada yang mengganggu? Udah sih, Bu. Itu doang. Oke. Lanjut ke Nafasya. Berarti tadi Nafasya ingin bertanya tentang shampoo. Izin bertanya, Bu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, conditioner tadi itu kan diaplikasikan ke rambut juga kulit rambut. Sedangkan saya menemukan ada conditioner yang terpisah dari sampo itu tidak boleh diaplikasikan ke kulit rambut. Itu bagaimana ya, Bu? Terus yang kedua, foam booster ini memang hanya untuk menarik minat konsumen atau memang penting untuk
untuk ada di shampoo? Dan kalau memang penting, mekanismenya apa dari busa tersebut supaya membuat shampoo lebih berkualitas, Bu? Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, Nafasya. Jadi kalau untuk yang foam booster itu selain sebagai ketertarikan konsumen, busa itu juga berfungsi untuk mengangkat kotoran. Tapi bukan untuk membersihkan ya. Kalau untuk membersihkan itu mekanismenya surfaktan dengan proses roll up atau emulsifikasi. Nah, setelah surfaktan itu mengambil minyak dari kulit kepala kita atau rambut kita, nah busa inilah yang menampung minyak-minyak itu. Jadi busa itu yang melarutkan kotoran-kotoran tadi, minyak-minyak tadi, agar bisa tercuci oleh air. Jadi dia membantu proses pembersihan dari shampoo. Nah, semakin banyak busa yang dihasilkan, itu semakin baik efek pembersihannya. Jadi dia membantu mengusir kotoran, membawa kotoran dari kulit kepala dan rambut. Nah, lalu untuk yang conditioner tadi, ada yang tidak boleh digunakan di kulit kepala ya? Mungkin bisa dilihat ada zat apa, mungkin bukan dari minyaknya, tapi conditioner ya, setahu saya yang tidak boleh diaplikasikan di kulit kepala itu umumnya krim atau salep atau shampoo yang mengandung surfaktannya tinggi. Nah, kalau untuk minyak sendiri, mungkin dia mengandung zat yang bisa mengiritasi kulit kepala. Cuma pastinya saya belum tahu apa. Saya cari tahu dulu ya, Nafasya ya. Iya, Bu. Ya, atau mungkin kalau teman-teman lain ada yang tahu zatnya apa, lalu Nafasya juga cari juga, nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya Rizka, silahkan. Rizka ingin bertanya? Wah, Rizka ini kemana ini? Makan ya, Rizka ya? Oh, Rizka meninggalkan grup? Oke, lanjut saja ya. Kalau begitu kita ke selain Rizka. Erliana? Ya, Bu, izin bertanya. Ya. Salah satu jenis sampo kan ada dry sampo, seperti dalam bentuk serbuk. Ya. Saya kurang paham, Bu, bagaimana sampo tersebut bisa membersihkan rambut tanpa dibilas. Apakah sampo itu juga mengandung surfaktan? Jika iya, kalau tanpa air atau dibilas, bagaimana mekanisme surfaktan tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, sebenarnya ada produknya dry shampoo. Mungkin dry shampoo ini dia bentuknya serbuk tapi tetap harus dibilas, ya kan? Atau ada yang memang tidak perlu dibilas? Mungkin itu bukan shampoo tapi lebih ke conditioner. Mana pertanyaannya, Liana? Saya baca kalau dibilas dia bisa menggumpal gitu, Bu. Oh iya, dry shampoo ya? Iya, Bu. Oke, jadi sebenarnya yang baru saya cari tahu itu sampo serbuk ya. Jadi samponya berupa padatan, namun tetap harus dibilas. Tapi kalau misalnya untuk yang dia tidak perlu dibilas, mekanismenya seperti apa, itu harus saya cari tahu dulu ya. Jadi ada 3 PR saya tadi dari Beta untuk yang Uban, kemudian Nafasya ya, dan Erliana ini. Oke, makasih ya pertanyaannya Erliana. Ibu-ibu, coba sih jawab punya Erli, Bu. Oh, boleh. Silakan, Rizky. Iya, halo Erli. Menurut saya ya, itu kan untuk sediaan yang sampo yang tanpa bilas atau sediaan padat, itu kan lebih banyak padatan. Berarti menurut saya itu lebih banyak kayak sediaan kayak pati-patian yang dapat menyerap minyak gitu. Jadi dia lebih banyak menyerap, bukan kayak surfaktan gitu, tapi lebih menyerap minyak-minyak kotoran gitu. Jadi mekanismenya kayak amilum yang dikasih air gitu, dia langsung tembang. Jadi dia bisa terbang sendiri atau pergi sendiri gitu habis diusek-usek gitu rambut. Menurut saya sih kayak gitu yang udah literatur yang saya baca sih. Iya benar-benar, 100 untuk Rizky. Yeah. Ya benar ya Erliana ya. Jadi itu masuk akal. Ya. Bagaimana Erliana? Halo?
Iya Bu, sudah cukup. Ya, jadi benar ya untuk teman-teman yang lain tadi jawaban Rizky tepat. Jadi untuk yang dry shampoo dia mungkin menggunakan amilum atau pati atau zat yang bisa mengabsorpsi minyak. Entah itu sejenis talc atau dari amilum. Nah, itu dia fungsinya menyerap minyak dan tidak perlu dibilas. Dan benar juga kalau kita kasih air dia malah menggumpal. Oke, terima kasih Rizky dan juga Erliana. Lanjut ke Adrianus ya. Mau nanya Bu, ada Ya. 2. Oke. Yang izin tanya Bu, yang pertama kan itu fase air sama fase minyak. Tadi di slide Ibu kan pemanasannya sama-sama make 65 derajat Celcius ya Bu? Ya. Nah itu kenapa suhunya sama? Sementara kan waktu di Farvis kita kan juga pernah belajar tentang surfaktan fase minyak sama fase air tuh Bu. Kan pemanasannya beda, yang fase minyak tuh 65, fase air tuh 70. Kan sama-sama fase minyak, fase air sama-sama surfaktan. Kok bisa beda gitu pemanasan untuk suhu yang di airnya gitu Bu. Terus yang kedua, kan itu ada uji in vivo-nya ke kelinci kan Bu? Iya. Nah itu kelincinya itu kelinci apa? Nah terus kenapa kita harus pakai kelinci itu, nggak hanya pakai kelinci yang lain gitu Bu? Terus kalau misalkan nih kita nggak hanya pakai kelinci karena misalkan susah nyari kelinci gitu Bu, bisa nggak sih pakai hewan lain untuk uji gitu? Oke. Untuk uji yang sama gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Adrianus untuk pertanyaan pertama. Tadi, mengapa Pak suhunya sama ya? Sebenarnya suhu itu hanya untuk membuat rongga atau renggang antara molekul-molekul air dan molekul-molekul minyaknya itu terpisah. Nah, kalau misalnya di Farvis, kenapa air itu lebih tinggi? Karena air itu biasanya lebih cepat penurunan suhunya. Nah, biasanya yang optimum itu adalah suhunya sama, tapi kan kita tidak bisa tepat-tepat sama ya, si minyak juga 65 atau air juga 65 itu susah mendapatkannya pas karena kita ada proses pemindahan dari kompor ke wadah, kemudian dari praktikum sendiri itu banyak jedanya. Nah, jadi yang bagus itu adalah suhunya itu hampir sama atau seragam lah, tidak perlu sama juga. Nah, oleh karena itu, kalau di praktikum, air lebih dinaikkan 70, karena air lebih cepat juga turunnya dibandingkan dengan minyak. Gitu. Sebenarnya untuk di mekanismenya sendiri itu tidak harus sama, tapi harus butuh pemanasan. Kenapa? Karena pemanasan itu akan merenggangkan ikatan antar molekul minyaknya dan ikatan antar airnya juga akan renggang, sehingga antar minyak dan airnya itu bisa saling masuk berpenetrasi ke antar molekulnya. Gitu ya Adrianus, kalau untuk yang suhu. Terus, dan tidak masalah juga mau kalian menjawab nanti 65 derajat, dan di industri juga tidak akan dipermasalahkan. Biasanya industri itu sudah ada patokan sendiri, suhu optimumnya berapa. Karena harus pas ya, kalau di industri tidak boleh ada rentang. Jadi sudah ada optimasi sebelumnya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi apa ya pertanyaannya Adrianus? Boleh diulang? Bu, yang di slide Ibu kan yang uji Oh iya, uji in vivo. Bu. Oke, saya sudah ingat. Apa gitu? Nah, kalau misalnya jenis kelincinya itu biasanya kelinci yang mempunyai permukaan kulit yang lebar ya. Untuk jenisnya itu berbeda-beda tergantung jadi untuk jenisnya itu tidak dikualifikasikan. Kalau misalnya di uji iritasi di farmakope itu tidak ada. Namun yang pasti harus kelinci. Kenapa? Karena kelinci itu mempunyai permukaan kulit yang lebar. Nah, kita kan menguji iritasi itu ke kulit ya, jadi kita butuh permukaan kulit yang lebar. Kalau ke mencit atau ke tikus itu tidak mungkin, karena kulitnya itu tidak selebar kelinci. Nah, kalau untuk di anjing sendiri atau di kuda atau di lain-lain itu masih protokolnya belum resmi dan belum general. Nah, jadi yang general digunakan itu adalah kelinci. Begitu ya, Adrianus?
Ya, Ibu. Oke. Makasih, Bu. Lanjut ke Rizky. Silakan Rizky, ada pertanyaan. Halo Bu, iya Bu. Tanya ya Bu. Ya. Tentang formulasi sih Bu. Oke. Kan ada beberapa sampo itu yang kandungan nutrisi susunya, kandungan buah apalah itu segala macam. Nah, itu bagian nyampurinnya itu kalau di formula Ibu itu saya nggak tahu sih Bu. Itu masuk ke penambahan campur parfum apa masuk ke dia larut di bagian mana itu dicampurin di situ Bu. Oke. Oh, jadi, sama lagi Bu. Oh, ada lagi. Oke, langsung jawab aja ding Bu. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi yang untuk pertanyaan pertama, itu tergantung dari karakteristik zatnya, Rizky. Jadi, misalnya kita menambahkan minyak, misalnya nutrisi ya, dari bahan alam gitu. Nah, kalau bahan itu mudah teroksidasi karena pemanasan atau tidak tahan panas, jangan kita tambahkan sebelum pemanasan. Nah, itu kan sama seperti pembuatan krim pada umumnya. Jadi zat aktifnya kita lihat sifatnya apa, mudah menguapkah, atau dia tidak tahan panaskah, atau dia tahan. Nah, baiknya sih itu ditambahkan sebelum pemanasan. Karena apa? Karena lebih homogen ya, merata dibandingkan kita tambahkan di akhir setelah jadi krim samponya. Karena itu caranya triturasi ya, kalau kalian ingat cara pembuatan krim, ada proses dengan pemanasan, pencampurannya, ada yang dengan cara triturasi. Itu tergantung dari sifat zat aktifnya. Oke, Rizky? Oh iya, Bu. Ya. Lanjut? Nah, sama sih, kayak masih lanjutannya sih, Bu. Terus untuk, kan ada penambahan kayak tetrasodium edeta, pokoknya edeta untuk antioksidan itu ya, Bu? Iya. Nah, untuk antioksidan sendiri kan dia kan nggak tahan panas. Berarti untuk pencampurannya sendiri itu campur bareng kayak parfum gitu ya, Bu? Bagian akhir. Sebenarnya kalau ETA, kamu coba lihat sendiri mekanisme ETA. Mekanisme ETA sebagai antioksidan itu lebih ke chelating agent. Jadi dia bukan mengalami oksidasi jadi dia bukan mengorbankan dirinya sendiri. Makanya dia bersifat sebagai antioksidan, bukan ya, tapi dia melindungi permukaan zat yang teroksidasi itu, biasanya melindungi dari oksidasi logam. Nah, ETA ini biasanya bereaksi dengan logam itu sehingga zat aktifnya tidak mengalami oksidasi. Nah, kalau mekanisme antioksidannya seperti itu, seperti ETA, itu tidak masalah kita tambahkan sebelum pemanasan. Gitu, Rizky. Bu, satu lagi ya, Bu. Oke. Untuk yang untuk kayak yang sampo anti ketombe, terus yang anti rontok gitu. Terus tapi saya melihat evaluasi itu cuman kayak stabilitas bisa, uji iritasi, viskositas sama pH. Tapi nggak ada uji buat ini bisa rambutnya ternyata nggak rontok nih. Oh, ternyata ketombenya bisa langsung hilang nih ini. Itu masuknya kemana, Bu? Nah, itu dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh Bu Nur. Jadi, kalau batas materi hari ini hanya sampo konvensional atau sampo cair. Jadi, sampo yang hanya mengandung surfaktan saja. Nah, untuk komposisinya bagaimana, cara buatnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Nah, untuk sampo yang punya klaim-klaim lain, untuk pelembut, anti rontok, anti ketombe, nah itu tergantung dari zat aktifnya. Pengujiannya juga berbeda-beda, tergantung dari klaimnya tersebut. Gitu, Rizky. Jadi itu dijelaskan di minggu depan. Oh, sama Bu Nur ya, Bu? Iya. Oh, iya. Oke, ada lagi, Rizky? Udah, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, kita lanjut ke Rizka. Tadi Rizka skip ya, karena mati lampu katanya. Ibu mau nanya, ini tentang formulasi juga. Ya. Jadi, misalnya nih, ada perusahaan. Nah, perusahaan itu, kalau misalnya dia mau buat sampo itu, dia survei dulu nggak, Bu? Misalnya, oh ini ternyata misalnya di Indonesia kebanyakan orangnya itu
punya masalah dengan rambut rontok. Jadi kita formulasinya khusus yang rambut rontok, atau dia langsung aja gitu ngolah. Misalnya dia ingin ngolahnya sampai yang khusus untuk rontok atau ketombe. Dan juga saya ada satu lagi, kalau misalnya produksi kayak gitu tuh kita memandang target pemasarannya itu lebih baik target pemasaran untuk yang nasional yang internasional gitu Bu. Terima kasih. Oke, sepertinya Rizka sudah mau jualan shampoo ya. Oke. Jadi untuk yang pertama memang harus ada studi dulu ya, ada target. Biasanya ini bagian pemasarannya atau BUSDEV namanya kalau di industri, business development. Jadi pengembangan bisnisnya. Untuk kita membuat suatu produk pasti ada targetnya, apalagi shampoo atau kulit. Karena shampoo itu jenisnya beda-beda, rambut itu jenisnya beda-beda. Ada rambut yang ada rambut kering, ada rambut yang mudah rontok. Nah, itu juga harus disurvei benar. Pertanyaan dari Rizka. Lalu tadi maksudnya apa ya yang kedua ya? Maaf, boleh Nah, kan udah disurvei tuh ya, Bu ya. Kita lebih baik kayak gitu tuh menargetkannya itu lebih baik misalnya kita surveinya internasional gitulah ya, Bu ya. Okay. Nah, tapi antara survei internasional sama misalnya survei di Asia aja itu beda. Nah, itu lebih baik kita tuh nanti produksinya itu sesuai yang survei si internasional atau si yang Asia itu, Bu? Oke, sebenarnya tidak masalah ya Rizka mau dia internasional atau Asia, karena pasti di tiap negara atau tiap beberapa populasi itu ada yang mengalami, ada yang mempunyai rambut rontok, ada yang mempunyai rambut yang kering, dan sepertinya itu nggak masalah sih. Cuman kalau untuk lebih jauhnya itu mungkin di mata kuliah marketing atau pemasaran ya, atau manajemen nanti bisa ditanyakan. Oh ya, udah, makasih ya, Bu. Rizka, ya. Lanjut ke terakhir ya, ini mungkin pertanyaan dari Safira. Setelah itu kita tutup dan kita kuis. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Yang uji shampoo tadi itu kan diuji infonya ke kelinci ya, Bu? Ya. Kalau shampoo kan termasuk kosmetik, Bu. Apa ada uji ke human testing-nya juga nggak ya, Bu? Lalu kalau misalnya ada ke human testing, kan metode-metode human testing itu kayak seperti patch test atau rod itu kan biasanya kan ke punggung atau lengan ya, Bu ya. Lalu sedangkan gimana? Biasanya apa? Biasanya kan kalau human testing yang di kosmetika yang diajarkan oleh Bu Atika itu metodenya itu ada kayak patch test dan rod gitu ya, Bu. Sedangkan itu tuh dilakukannya di lengan atau di punggung manusia. Sedangkan shampoo ini kan digunakannya untuk rambut gitu ya, Bu ya. Jadi itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, jadi sebenarnya kalau patch test itu kan sama ya untuk uji iritasi ya, tapi ke manusia. Nah, kalau untuk kosmetik sendiri, shampoo ini lebih di kelinci biasanya memang, karena kelinci pertumbuhan rambutnya itu lebih banyak. Nah, kalau misalnya untuk misalnya klaim, tapi beda-beda kalau misalnya shampoo-nya itu bisa meningkatkan pertumbuhan rambut. Nah, artinya memang harus diuji ke rambut, harus ke manusia juga. Jadi tergantung klaim produknya, Safira. Misalnya dia anti ketombe, atau dia anti rontok, atau dia meningkatkan kekuatan, nah itu harus diuji, memang uji ke manusia. Tapi bukan pakai raw test atau patch test, karena tes-tes itu adalah uji iritasi kan, uji iritasi ke manusia. Jadi beda lagi untuk pengujiannya, tergantung klaim produknya. Gitu ya, Safira? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, tadi kita sampai 11.42 ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin atau ada yang ingin menambahkan materi? Atau ada yang ingin menyampaikan, ya saya belum mengerti Bu, atau semua sudah jelas? Jelas ya?
Ini semuanya di mute ini. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, jadi kita akan mulai kuisnya nanti 11.45 ya. Jadi masih ada waktu 5 menit. Saya mau satu orang untuk menceritakan tentang anatomi kulit. Siapa yang bersedia? Ada nilai tambahnya loh. Anatomi kulit, anatomi rambut, maaf ya. Silakan siapa yang bersedia, langsung unmute saja. Sudah ditutup ya pertanyaannya ya, sekarang gantian saya ingin bertanya. Oke, siapa yang ingin menjelaskan tentang anatomi rambut? Tidak ada? 1, 2. Saya, Bu. Oke, silakan Adrianus ya. Coba ya, Bu. Ya, boleh. Yang lainnya dengarkan ya, ini Jadi sebagai review bersama. Jadi dari anatomi rambut yang saya tangkap tadi dari yang Ibu jelasin, nah, pertama itu dari bentuknya. Bentuknya rambut itu kan dia tuh panjang silindris dari yang kita lihat gitu. Nah, dia itu keluarnya itu melalui permukaan epidermis. Nah, cuma dia itu tuh ada dari dermis, kalau saya nggak salah ingat, dari dermis sampai keluar epidermis kan, letak rambut itu. Nah, terus bagian-bagian rambut pun dia itu tuh ada akar rambut, ada batang rambut, ada hair bulb, ada hair papilla. Nah, jadi di sana tuh akar rambut itu tuh fungsinya tuh yang menyokong atau yang kayak jadi apa ya, tempat rambutnya itu kayak dia berpijak gitulah kalau saya nangkepnya. Terus batang rambut itu tuh rambut yang dilapisin oleh keratin yang mati. Terus hair bulb itu tuh sel epitel yang apa ya, mengelilingi papilanya. Terus juga papila itu tuh ini bagian rambut paling dalam gitu. Jadi di sana tuh ada saraf-saraf. Jadi kalau misalkan rambutnya dicabut, nah jadi itu si hair papilanya tuh masih ya tertinggal gitu di dalam sana karena dia tuh dilindungin sama apa ya tadi ya, agak lupa Bu, capillary apa-apa gitu. Agak lupa gitu Bu, dilindungin sama apa. Nah, jadi dia itu tuh masih ya tertinggal di dalam situ. Nah, nanti dari situ bisa tumbuh rambut lagi karena dia yang konek sama saraf gitu sih Bu. Oke. Lalu yang melapisi batang rambut apa saja ya, Adrianus? Batang rambut itu ini, lapisan batang rambut itu ada kutikel itu yang bagian paling luarnya. Terus kayak ada banyak apa sih lapisan-lapisan gitu. Nah, dia itu tuh yang bagian paling luar. Terus setelah kutikel itu dia ada korteks. Korteks itu tuh kulit rambutnya. Jadi dia itu tuh yang apa bagian dalam kedua setelah kutikel. Nah, jadi di sana tuh ya terdiri dari sel-sel tanduk sama dia itu tuh ya disusunnya itu sama pigmen rambut. Habis itu paling dalam itu ada medula. Medula itu tuh pusat rambut yang isinya itu atau ya terdiri dari keratin yang berongga gitu, Bu. Oke. Tadi benar ya, anatomi rambut itu sebenarnya keseluruhan, saya ulangi ya, rambut itu terbagi dua, yaitu bagian akar rambut dan bagian batang rambut. Itu lupa saya jelaskan tadi. Nah, yang untuk akar rambut itu terdiri dari ada hair bulb, ada hair papilla, lalu ada hair bulb, ada hair papilla, kemudian ada sel matriks rambut. Nah, kalau untuk batang rambut sendiri, itu yang terdiri dari lapisan-lapisan yang berupa kutikula, korteks, dan juga medula. Nah, lalu ada yang bisa menjelaskan fase pertumbuhan rambut? Ya, bagus ya, Adrianus. Ya, silakan selanjutnya ada yang mau menjelaskan fase pertumbuhan rambut? Saya tunjuk ya. Coba Rinda. Alfia Rinda. Iya, Bu.
Halo Rinda. Halo. Ya, silakan Rinda coba jelaskan fase pertumbuhan rambut. Jadi fase pertumbuhan rambut itu ada 4. Yang pertama itu anagen, dia itu yang paling lama. Nah, di situ itu dia ada pembentukan sel-sel baru. Terus yang kedua itu ada katogen. Itu kayak dari masa peralihan gitu, Bu. Terus abis itu dia sekitar 1 sampai 2 minggu. Terus yang ketiga ada telogen. Nah, itu tuh dia kayak masa istirahat. Terus yang keempat ada eksogen, dia yang terakhir. Terus eksogen itu bisa disebut juga sama kayak anagen. Oke, jadi mulai fase kembali ya, fase tumbuh kembali. Oke, saya lanjut dulu ya. Satu lagi review. Ada yang bisa menjelaskan mekanisme surfaktan sebagai pembersih di shampoo? Ada 3 ya mekanismenya. Ayo silahkan. Ayo, masa mau saya tunjuk lagi? 1, 2, 3, tidak ada yang bersedia? Saya tunjuk ya. Coba... Bu, saya izin jawab. Oke, silakan Erliana. Jadi mekanisme kerja surfaktan di shampoo itu ada 3. Yang pertama roll up. Roll up ini dia menurunkan tegangan antar muka minyak pada kulit kepala dalam larutan berair. Jadi surfaktan mengisi permukaan minyak sehingga tegangan menurun. Lalu ada emulsifikasi. Emulsifikasi ini menurunkan tegangan antar muka minyak larutan pembersih. Jadi minyak teremulsikan menjadi globul-globul kecil. Lalu solubilisasi, yaitu surfaktan bekerja dengan menggunakan misel. Jadi misel terbentuk setelah melewati konsentrasi misel kritik sehingga dibutuhkan surfaktan dalam konsentrasi yang lebih banyak, sehingga lebih mengiritasi, Bu. Oke. Kalau untuk sebagai shampoo sendiri biasanya mekanisme yang mana sih? Kalau shampoo biasanya emulsifikasi bukan, Bu? Apa roll up? Antara 2 itu. Ya, benar ya. Jadi antara 2 itu ya, untuk pastinya kita serahkan saja kepada surfaktannya, dia mau bekerja mekanisme yang mana. Tapi jarang yang solubilisasi ya. Kenapa? Ya, karena Bu. tadi benar kata Erliana, karena butuh konsentrasi surfaktannya yang tinggi. Oke, lanjut ke, coba jelaskan. Ibu, ya. Ibu. Tadi putus, Bu. Jadi yang paling bagus apa, Bu? Oh, jadi mekanisme yang umum ada di shampoo itu antara roll up atau emulsifikasi, antara 2 itu. Nah, kita tidak bisa mengarahkan surfaktannya harus yang roll up atau emulsifikasi, tidak bisa. Karena itu keduanya, surfaktan itu akan bekerja dengan mekanisme tersebut pada konsentrasi yang cukup rendah. Nah, yang pasti di shampoo tidak akan mungkin menggunakan yang solubilisasi, karena membutuhkan konsentrasi surfaktan yang tinggi ya. Oke. Ya, sudah cukup ya. Mungkin kita akan langsung kuis, tapi kuisnya ini saya schedule mulai di 11.50. Jadi masih ada waktu 2 menit lagi. Kemudian saya tunggu kuisnya sampai pukul 12. Nah, kuisnya ada di Google Classroom, jadi kalian buka Google Classroom-nya masing-masing. Untuk Aji masuk tidak ya? Ini Aji WA saya. Katanya tidak bisa join. Halo Aji tidak masuk ya? Oke, kalau gitu Rizka mohon untuk disebarkan ya ke teman-temannya. 11.50 kita akan mulai kuis. Nah, untuk itu saya akhiri perkuliahannya atau diskusinya sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa disambung mungkin lewat WA saja ya, karena untuk pertemuan minggu depan itu sudah dengan Bu Nur. Jadi sudah tidak dengan saya lagi. Lalu saya akan memberikan tugas besar. Nah, untuk tugas besarnya kemungkinan akan saya post di Classroom antara sore ini atau malam ini. Ya, sekian mungkin kuliahnya.
Apabila ada kesalahan selama perkuliahan kosmetik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sudah 11.50, bisa dimulai kuisnya ya. Ya, Bu.